20 Oktober 2024, tepat di mana Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden dan juga Gibran Rakabuming Raka dilantik sebagai wakil presiden untuk periode 2024-2029. Malamnya beliau langsung mengumumkan jajaran menteri untuk Kabinet Merah Putih. Banyak nama-nama lama di jajaran Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, diantaranya Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani. Selanjutnya Menteri BUMN masih dipegang oleh Erick Thohir. Kalau ngomongin BUMN sendiri, BUMN menargetkan pada 2025 akan mendapatkan dividen senilai 90 triliun. Kalau melihat target tersebut, kita bisa cek perusahaan-perusahaan BUMN sebelumnya. Siapa yang memberikan dividen untuk negara ini? Lalu bagaimana di 2025? Apakah perusahaan-perusahaan BUMN tersebut akan membagikan dividen yang sama atau bahkan lebih untuk negara? Jadi video ini akan membahas BUMN mana penyumbang dividen terbesar untuk negara. Ada beberapa perusahaan BUMN dan BUMD yang sering bagi dividen. Ada nama macam Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank Jatim, Bank Jabar, Telkom, Bukit Asam, Aneka Tambang, dan lain-lain. Di antara perusahaan-perusahaan tadi, siapa sih yang membagikan dividen minggu pada negara di tahun 2024 ini? Yang pertama ada PT Bukit Asam atau kode sahamnya PTBA. PT Bukit Asam Tbk, PTBA bergerak dalam bidang pertambangan batubara, termasuk survei umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan. Pemeliharaan fasilitas pelabuhan batubara khusus untuk keperluan internal dan kebutuhan eksternal, pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap untuk kebutuhan internal dan eksternal, dan memberikan jasa konsultasi terkait industri pertambangan batubara serta produk turunannya dan pengembangan perkebunan. PTBA sendiri listing pada 23 Desember 2002 dengan harga awal 575 per lembar sahamnya. Pada tahun 2023, PTBA mendapatkan laba sebesar 6,1 triliun dan 75%-nya dibagikan dalam bentuk dividen atau senilai sebesar 397,71 per lembar sahamnya. Yang masuk ke negara berapa? Negara sendiri punya kepemilikan di PTBA lewat Main ID senilai 65,93%. Dan dengan kepemilikan tersebut, PTBA memberikan dividen kepada negara senilai 3 triliun. Lantas berapa potensi dividen yang akan dibagikan pada 2025 nanti? Berdasarkan laporan keuangan 6 bulan di 2024, laba dari PTBA itu capai 2 triliun. Kalau menurut saya pribadi, nantinya di 2024 dalam setahun mendapatkan laba 6 triliun sama dengan tahun lalu itu agak susah ya. Apalagi kalau perusahaan bisa mencapai atau menyamai rekor pada 2022 yang capai 12,5 triliun labanya. Nah, itu sangat lebih susah sekali. Jadi potensinya laba dari PTBA akan turun dibandingkan dengan tahun lalu. Asumsi PTBA mendapatkan laba 4 triliun dan membagikan 75%-nya dalam bentuk dividen. Jadi PTBA akan membagikan dividen sebesar 260 per lembarnya. Kalau menurut saya itu masih sedikit make sense lah ya. Jadi kemungkinan negara akan mendapatkan dividen dari PTBA itu di kisaran 1,9 triliun sampai 2 triliun. Dengan asumsi tadi mendapatkan laba 4 triliun dan juga nominal dividen yang dibagikan atau DPR-nya itu senilai 75%-nya. Selanjutnya ada Bank Negara Indonesia atau kode sahamnya BBNI. BBNI sendiri didirikan pada 5 Juli 1946. Jaringan layanan BNI tersebar di seluruh Indonesia melalui 1.766 outlet domestik dan di luar negeri melalui cabang-cabang di New York, London, Tokyo, Hong Kong, Singapura, dan Osaka. BNI sendiri listing pada 25 November 1996 dengan harga awal 850 per lembar sahamnya. Berdasarkan laba 2023, laba dari BNI itu capai 20,9 triliun. Yang dibagikan dividen senilai 50%-nya atau sebesar 280,5 per lembar sahamnya. Yang masuk ke negara berapa? Negara sendiri punya kepemilikan di BNI itu senilai 60%. Jadi yang masuk ke negara itu sebesar 6,2 triliun dividennya. Berapa potensi dividen 2025 yang mereka akan bagikan? Kalau melihat dari laporan keuangan kuartal 2 2024, laba dari BNI ini naik 3,7 triliun atau sebesar 10,6 triliun. Jadi menurut saya pribadi ya,
potensi dividen yang akan dibagikan di 2025 ini lebih tinggi dibandingkan 2024. Dan menurut saya nantinya dividen yang akan dibagikan itu di atas dari 280,5 per lembarnya. Di posisi selanjutnya ada Telkom Indonesia dengan kode saham TLKM. Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah SH nomor 128 tanggal 24 September 1991. Telkom sendiri listing pada 14 November 1995 dengan harga awal 2.050 per lembar sahamnya. Pemerintah punya kepemilikan di Telkom itu sebesar 52% dan laba pada tahun lalu itu senilai 24,5 triliun. Telkom sendiri pada 2024 membagikan dividen 72% dari labanya atau setara dengan 178,5 per lembar sahamnya. Dan pemerintah mendapatkan dividen sebesar 9,2 triliun. Lantas 2025 potensi Telkom membagikan dividen berapa? Kalau kita melihat dari laporan keuangan kuartal 2 2024, Telkom sendiri labanya itu capai 11,7 triliun. Akan tetapi nilai tersebut turun 7,8% dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau saya melihat ya, semoga Telkom di 2024 ini labanya berada di minimal 20 triliun atau sama dengan pada saat 2020 dan 2022. Kalau iya, Telkom mendapatkan laba senilai 20 triliun minimal, ya dividen yang akan dibagikan tuh kisaran 160 per lembarnya atau nominal yang akan masuk ke negara itu kisaran 8,2 triliun. Tadi ya asumsinya jikalau Telkom mendapatkan laba 20 triliun. Selanjutnya, perusahaan yang membagikan dividen ke negara senilai 17 triliun yaitu adalah Bank Mandiri atau kode sahamnya BMRI. Perseroan memiliki cabang 2.312, jumlah ATM 15.444 dan jumlah ATM Link 47.323. Perseroan juga memiliki 8 kantor cabang luar negeri dan perwakilan. BMRI sendiri listing pada 14 Juli 2003 dengan harga awal 655 per lembar sahamnya. BMRI sendiri punya track record 2 kali melakukan stock split pada 2017 dan 2023. BMRI sendiri labanya pada 2023 capai 55 triliun atau naik 33% dibandingkan tahun 2022. Efek dari laba yang naik drastis itu tadi, BMRI membagikan dividen di 2024 itu senilai 353,96 per lembarnya. Lantas 2025 berapa potensi dividen yang akan dibagikan BMRI? Sampai laporan keuangan kuartal 2 2024, laba dari Bank Mandiri itu capai 26,5 triliun atau naik 5% dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi nantinya menurut saya Bank Mandiri ini potensinya besar kalau mendapatkan laba di atas 55 triliun. Kalau ditanya berapa dividen 2025, menurut saya pribadi saya pede kalau Bank Mandiri akan membagikan dividen minimal di 365 per lembarnya atau negara akan mendapatkan 17,7 triliun. Selanjutnya, perusahaan yang membagikan dividen paling besar untuk negara senilai 25,4 triliun yaitu adalah Bank Rakyat Indonesia atau kode sahamnya BBRI. BRI saat ini mengoperasikan 8 jenjang kantor pelayanan terdiri dari kantor pusat, 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang termasuk 3 unit kerja luar negeri, 610 kantor cabang pembantu, 992 kantor kas, 5.381 BRI unit, 2069 teras BRI, dan 638 teras BRI keliling. Pemerintah sendiri punya kepemilikan di BRI itu sebesar 53% atau setara dengan 80,6 miliar lembar saham. BRI sendiri listing pada 10 November 2003 dengan harga awal 875 per lembar sahamnya. BRI ini punya kesamaan dengan Mandiri yaitu pernah 2 kali melakukan stock split pada 2011 dan 2017. Selain itu, BRI punya kebiasaan membagikan dividen 2 kali dalam setahun. BRI sendiri labanya pada 2023 itu capai 60,1 triliun dan mereka total membagikan dividen itu senilai 315,22 per lembarnya atau DPR 79,5%. Lantas 2025 berapa potensi dividen yang akan mereka bagikan? Kalau kita melihat dari laporan keuangan kuartal 2 2024, laba dari BRI itu capai 29,7 triliun atau naik tipis 0,95%. Kalau menurut saya laba dari BRI ini di 2024 akan turun ke angka 58 triliun. Jadi besar kemungkinan mereka akan total membagikan dividen senilai 304 per lembarnya jikalau mereka mendapatkan laba 58 triliun. Dan dividen yang masuk ke negara itu senilai 24,5 triliun. Itu tadi 5 perusahaan BUMN penyumbang dividen terbesar buat negara.
dan potensi dividen yang akan dibagikan pada 2025. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya masih dalam channel Saham Setiap Saat.